Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat pembagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat pembagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke which version berkaitan dari sebuah energi yang mungkin bisa kita lihat, terutama tentang cinta. Dia yang selama ini ada di dalam benak kamu. Seseorang yang memang selalu terlintas di dalam pikiran dan juga perasaan. Lalu bagaimana untuk perasaan terdalam diri dia kepada sahabat kebahagiaan? Apakah ada sesuatu hal yang bisa kita lihat bersama-sama atau tidak? Kita akan cek untuk energinya. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kevin mau cek dulu untuk signifikator energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Bagaimana dia yang sesungguhnya kepada kamu? Bayangkan dia, sebut nama dia dalam hati. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi seseorang yang terhubung kepada kamu. Perasaannya dia, keinginannya dia. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, masih promosi sedikit ya berkaitan dari karyanya Kevin, yaitu Tarot Kuntilanak Merah. Untuk kartu Tarot Kuntilanak Merah masih ready stock dan jumlahnya sudah berkurang sedikit ya. Artinya nanti kalau misalkan sudah Kevin produksi, tidak akan Kevin jual lagi. Tarot Kuntilanak Merah ini bisa sahabat kebahagiaan dapatkan di link Shopee yang ada di kolom deskripsi. Untuk harganya ada di samping ini ya. Ini biasa Kevin gunakan untuk pembacaan cinta. Dan memang kalau buat baca cinta ini kartunya bagus banget nih. Untuk tampilan boxnya seperti ini. Jumlah kartunya adalah 78 kartu. Untuk buku panduannya, ini full menggunakan bahasa Indonesia dan mudah sekali dipahami. Baik untuk sahabat kebahagiaan yang sudah mahir membaca kartu tarot, atau mungkin juga untuk kalian yang pemula. Ada tebarannya, atau bagaimana caranya menebarkan kartu. Lalu ada tebaran karma, dan arti semua kartu ada di sini semua, termasuk mantra untuk bisa terkoneksi kepada kartu ini. Di sini Kevin jelaskan ya. Bukunya full menggunakan bahasa Indonesia dan full color, mudah dipahami. Oke, yang belum punya kartu Tarot Kuntilanak Merah, sahabat kebahagiaan bisa cek di link Shopee yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ya sahabat kebahagiaan untuk pembacaan kita kali ini. Bagaimana untuk energi perasaannya dia, bagaimana dia kepada sahabat kebahagiaan. Nanti Kevin lanjut menggunakan tesanografi, menggunakan ampas kopi. Oke, kita cek kartu yang pertama. Oh, kartunya adalah Ahli Nujum. Ahli Nujum di sini bukan seseorang yang menggunakan kekuatan magic untuk membuat kamu tuh kepikiran dia terus, membuat kamu tuh nggak bisa lepas dari dia. Bukan seperti itu. Ahli Nujum ini sama dengan kartu The High Priestess di dalam setelan kartu tarot tradisional yang memiliki makna tentang sebuah intuisi, tentang sebuah koneksi, dan tentang sebuah rahasia. Rahasia terdalam di dalam hubungan kamu bersama diri dia adalah hubungan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kau dan dia tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena ada sebuah koneksi, mungkin ini berkaitan juga kalian memiliki sebuah karma yang terikat, sehingga ikatan karma ini nggak bisa dilepaskan begitu saja. Terlintas mungkin sahabat kebahagiaan pernah berpikir untuk meninggalkan diri dia, atau dia meninggalkan diri kamu. Ternyata hal itu tidak pernah terjadi dan justru sulit. Ingatan kalian memang terhubung satu sama lain, melekat di dalam sebuah hubungan yang cukup mendalam. Dan Kevin melihat untuk perasaannya dia kepada diri kamu,
Dia memang sebenarnya menginginkan sesuatu dalam hubungan ini. Entah itu koneksi, entah itu sebuah hubungan-hubungan yang lebih dari itu. Angka 2 di dalam kartu ahli nujum di sini memiliki makna tentang kolaborasi. Kamu memiliki kolaborasi dengan diri dia. Ahli nujum di sini juga memiliki makna tentang keinginan dan hasrat untuk menuju sebuah komitmen di dalam sebuah ikatan pernikahan. Ada sebuah keinginan yang terlintas di dalam benaknya untuk menikah, atau mungkin juga memiliki komitmen yang pasti dengan suatu bagian. Artinya Kevin melihat dia cukup serius ngejalin hubungan dengan kamu, bukan main-main. Dan perasaan terdalamnya dia yang terkadang membuat kamu kebingungan, dia tuh sebenarnya maunya apa sih? Tapi kalau mau pisah nggak mau, tapi maunya kayak gini terus. Dan terkadang mungkin dia selalu membuat kamu selalu bertanya-tanya, sebenarnya dia serius enggak sih sama suatu bagian. Tapi kartu pertama di sini Kevin melihat ada sebuah keinginan, ada sebuah keseriusan, dan simbolnya adalah Nyi Dasima waktu masih muda ya. Nyi Dasima di sini sedang berdoa, seperti memohon sesuatu. Orang ini memang sedang memohon sesuatu kepada Tuhannya, bahwa mudah-mudahan kita bisa dipersatukan dalam ikatan yang lebih dari ini. Dia juga mendoakan kamu soal kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada tanah ke-10, tentang sebuah kebebasan, tentang sebuah perasaan-perasaan yang tak bisa dibendung. Saat kebahagiaan, rindu yang berlalu, rindu yang sudah menjadi kebiasaan bagi diri dia. Dia menyadari bahwa rindu yang dia rasa itu nyata kepada diri kamu. Dan Kevin melihat perasaannya dia sebenarnya ingin selalu bersama dengan kamu. Tanah ke-10 ini identik dengan keluarga, identik dengan hidup bersama, identik dengan sesuatu hal yang memang dinikmati secara fisik. Dalam benaknya dia, jika ini ada kaitannya dengan hubungan LDR, dia sebenarnya nggak mau LDR suatu bagian. Dia sebenarnya nggak mau. Tapi kalau bukan LDR ya, suatu bagian Kevin melihat dia tuh pengennya tuh paket komplit dengan kamu. Dalam artian, ya aku pengennya selalu bersama dengan kamu dan kamu adalah bagian dari hidupku. Oke. Lalu ada hal apa yang berkaitan dari niatnya dia? Ada kartu tanah kedua. Saat pembagian, dua kartu elemen tanah di sini muncul mengindikasi bahwa cinta secara fisik memang sudah masuk ke dalam benaknya. Di energi kartu tanah kedua memiliki makna tentang sebuah pertimbangan. Dia sudah mempertimbangkan sesuatu tentang keberadaan kamu. Ternyata kamu adalah sesuatu hal yang memang harus dimiliki dan benar-benar harus dijalani. Dia nggak bisa dan dia nggak akan pernah sanggup jika hidup sendirian tanpa kamu. Ada dua angka di sini. Di sini ada angka bernomor 2 di ahli nujum, dan tanah kedua ini nomornya adalah 2. Angka 22 menjadi angel number untuk sahabat kebahagiaan yang memiliki makna tentang sebuah kolaborasi. Ada sebuah ikatan secara spiritual antara kamu dengan diri dia. Ketika kamu memiliki sebuah firasat khusus terhadap diri dia, memang benar ada sesuatu hal yang terjadi pada diri dia. Dan kenyataannya yang terjadi pada diri dia, orang ini memang sedang memikirkan kamu. Orang ini memang sedang berupaya untuk bisa meyakinkan hubungan ini menjadi hubungan yang jauh lebih serius. Karena Kevin melihat ya, pergerakan-pergerakan di bulan Agustus ini banyak hubungan yang lebih serius, banyak sekali hubungan yang jauh lebih bisa menghangatkan, dan mudah-mudahan suasana hangatnya ini bisa membuat suatu kebaikan semakin dicintai oleh diri dia. Oke, Kevin sambil seruput dulu. Ini sebelumnya Kevin terima kasih banget ya buat Kak Enda yang dari Belanda. Kevin dapat hadiah, dapat gift dari Kak Enda, yaitu kopi Turki. Karena Kevin biasa menggunakan meramal menggunakan ampas kopi ini pakai kopi Turki ya. Dan Kevin dapat kiriman dari Kak Enda. Terima kasih banyak ya Kak Enda. Ini kopinya Kevin gunakan sebagai ramalan ya, ampasnya. Karena paling enak itu menggunakan resanografi ini menggunakan kopi Turki. Teksturnya yang lembut, ini bisa melihat untuk meramal menggunakan ampas kopi. Oke, sambil Kevin seruput-seruput di sini, mungkin sahabat kebahagiaan juga sama lagi pada ngopi. Sama ya lagi pada ngopi, ya lagi ngopi. Selamat menikmati. Mudah-mudahan hidup kalian tidak sepahit kopi ya, tapi masih tetap bisa dinikmati. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya.
Bagaimana tentang diri dia, perasaan dia? Oke, satu bagian. Kartu tengah Kevin tarik nih langsung positif nih. Waduh. Ini nggak bisa berkata apa-apa nih. Kartunya adalah sang kekasih, sahabat kebahagiaan. Kekasih atau di dalam kartu setelan tradisional itu namanya adalah The Lover. Yang The Lover atau sang kekasih indikasi bahwa perasaannya dia sebenarnya ingin selalu bersama dengan kamu. Dia menginginkan ada sebuah ikatan suci yang terjalin antar kamu bersama diri dia. Yang dirasakan kepada kamu adalah cinta. Cinta yang memang beraneka ragam kisahnya, beraneka ragam momennya bersama kamu. Dan kamu adalah bagian dari kekasihnya. Kalau bagian dari kekasih ini nggak bisa ditoleransi lagi ya. Kalau kekasih ya sudah kekasih, nggak ada yang lain. Kalau kita membahas tentang konsep yaitu pikiran laki-laki dan pikiran perempuan. Laki-laki itu akan berpikir bahwa jika kamu adalah kekasihku, maka kekasihku itu satu, nggak bisa dibagi yang lain. Kekasih itu satu bagi seorang laki-laki. Dan dia berpikir bahwa kamu adalah objek yang terbesar bagi diri dia. Jika dia adalah laki-laki, kamu adalah objek terbesar bagi diri dia, yang dia klaim bahwa kau adalah kekuatan yang luar biasa untuk mendorong semangatku sampai dengan detik ini. Namun jika dia yang perempuan, cara berpikirnya dia memang sangat subjektif sekali. Dia mencintai kamu bukan karena ada apanya. Dia mencintai kamu dengan banyak aspek, termasuk perhatian kamu, termasuk cara kamu berkomunikasi dengan diri dia jika dia perempuan, termasuk bagaimana kamu memberikan sebuah harapan kepada diri dia. Karena dia, jika dia adalah perempuan, dia memang selalu menanti. Dan dia memang tulus untuk mencintai kamu. Karena kamu nggak bisa diduakan. Yang dia perempuan, dia cukup serius. Dan Kevin melihat di energi kartu sang kekasih di sini, perasaannya dia adalah ingin selalu terhubung dengan kamu. Dan selalu bersama dengan kamu. Simbolnya ada sosok perempuan di sini sedang diberikan sebuah cincin pernikahan sebagai bentuk ikatan janji. Sang laki-laki yang menggunakan setelan jas berwarna hitam dan dia memberikan sebuah cincin mengindikasi bahwa sang laki-laki ini sepertinya serius sama kebahagiaan, ingin selalu bersama dan ingin memberikan sebuah janji suci di dalam hubungan semacam ini. Karena ini adalah keinginan terbesar bagi diri dia, bahwa perasaannya dia saat ini ingin selalu bersama dengan sahabat kebahagiaan. Berarti memang ada cinta secara emosional yang tumbuh ya. Ini adalah cinta secara emosional yang tumbuh. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada air ke-9. Sahabat kebahagiaan tentang sebuah penerimaan. Orang ini suasana hatinya tuh lagi enjoy banget, lagi nyaman banget sama kamu. Kalau suasana hatinya nyaman sama kamu, romansa-romansa yang berkesan akan selalu hadir, terutama di minggu-minggu ini. Dan Kevin berdoa mudah-mudahan kamu sama dia terikat di dalam sebuah hubungan yang jauh lebih dari ini. Hubungan suci, pernikahan, hubungan yang memiliki kesan positif. Karena di kartu air ke-9, suasana hatinya dia memang lagi bahagia. Bahagianya dengan kamu, bukan yang lain, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini tidak ada indikasi perempuan lain atau laki-laki lain atau makhluk lain mungkin ya, yang mungkin berkaitan dari perasaannya dia. Karena kamu adalah kekuatan yang luar biasa dan kamu masuk ke bagian dari kekasihnya. Kalau kekasih itu cuma satu, sahabat kebahagiaan. Kekasih itu cuma satu. Tapi kalau misalnya ada kekasih-kekasih lain, pada dasarnya manusia itu nggak bisa mencintai dua orang sekaligus. Kalaupun ada, dia bisa mencintai dua orang sekaligus dalam hubungan yang semacam cinta. Itu sudah pasti orang yang keduanya itu hanya pelampiasan saja. Karena orang yang pertama mungkin tidak memberikan sebuah kesan atau memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Tapi Kevin lihat di sini, ini tipe kalau orang yang setia kok. Bukan untuk pembacaan hal-hal yang berkaitan dari orang yang mudah sekali jatuh cinta ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tidak. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada api ketiga. Oke, sahabat kebahagiaan. Jika dia memilih, siapa yang dipilih? Kamu sudah menjadi pilihan yang terbaik buat dia. Karena kamu sudah menjadi pilihan yang terbaik bagi diri dia, ya pasti dia akan konsisten dengan pilihannya.
Oke, ini perasaan yang luar biasa sih. Kevin melihat perasaannya dia tuh kayak happy banget, kayak seneng banget sama kamu. Dan suasana-suasana membahagiakan akan muncul di bulan Agustus ini. Oke, sambil Kevin seruput dulu. Mantap sahabat kebahagiaan. Minum kopi tanpa gula, kopi hitam tanpa gula, biar strong ya, biar kuat, biar sehat. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu penyihir tua. Sahabat bagian kartu penyihir tua di dalam setelan kartu tarot tradisional namanya adalah The Hierophant. Ini sering banget Kevin sebutkan kepada sahabat bagian tentang cinta secara spiritual. Cinta secara spiritual di dalam kartu tarot itu ada di kartu The Hermit atau Sang Petapa, dan di kartu The Hierophant atau di kartu penyihir tua ini. Jadi mengindikasi bahwa dia adalah cinta secara spiritual kamu. Makanya Kevin lihat di sini perasaannya dia ingin selalu bersama dengan kamu. Dan Kevin melihat hubungan kamu memang sudah terhubung. Di antara kalian berdua, entah kamu atau dia, ini adalah jiwa tua atau old soul. Kalau misalkan di antara kalian ini adalah jiwa tuanya, artinya kamu yang membimbing dia. Kamu yang membimbing dia atau dia yang membimbing kamu. Karena ada sesuatu hal yang membimbing. Pastinya cinta ini sebenarnya memiliki sebuah tujuan atau misi jiwa. Untuk merubah cinta menjadi sesuatu hal yang memang dinikmati, bukan disesali. Dan koneksi semacam ini bukan koneksi sembarangan soal kebaikan. Kalian tidak sedang berhaluria atau kalian sedang membayangkan sebuah fantasi di dalam cinta, bukan. Karena ada ikatan cinta secara spiritual yang mendalam. Jadi hubungan kamu sama diri dia pastikan dan selalu belajar menjadi yang lebih baik lagi, menjadi sesuatu hal yang positif lagi. Jika yang sebelum-sebelumnya hubungan kamu itu penuh dengan energi toksik, belajarlah untuk menjadi yang lebih baik. Karena kayak di sini perjalanan kamu sama dia akan menemukan titik kebahagiaan yang benar-benar bisa dirasakan, benar-benar bisa disyukuri. Dan perasaannya dia memang ingin selalu bersama dengan kamu. Karena ini adalah bagian dari perasaan yang sudah dia sadari bahwa aku gak bisa ngelepasin kamu, aku gak bisa ngelupain kamu. Ini adalah energinya. Ambil dalam sebuah perjalanan kalian. Apakah cinta secara spiritual itu bisa dibentuk? Bisa, sahabat kebahagiaan. Bisa. Karena salah satu di antara kalian ini ada yang old soul, jiwa tua, yang membimbing cinta ini menjadi sesuatu hal yang positif. Maka bimbing. Jika kamu merasakan jiwa kamu adalah jiwa tua, kamu memiliki pemikiran yang jauh lebih positif, kamu memiliki pikiran yang jauh lebih bijaksana, artinya jiwa kamu tua, yang bisa membimbing dia ke arah yang benar. Tapi sama-sama jiwanya tua bagaimana? Oh, ini pasti udah positif banget sahabat kebahagiaan. Cintanya bukan cuma, ya cinta hanya sekedar hasrat, cinta hanya sekedar buat senang-senang doang, tidak. Tapi cinta sebagai bentuk kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain. Karena ini adalah bagian dari misi jiwa kamu dalam cinta secara spiritual. Dan cinta secara spiritual itu masuk ke hubungan soulmate, masuk ke hubungan twin flame, soul teacher, soul partner, true soul connection. Ini masuk ke dalam jenis cinta koneksi secara spiritual. Termasuk hubungan karmic relationship itu juga sama, masuk ke dalam cinta secara spiritual. Namun vibrasinya itu adalah hubungan yang melekat dan banyak sekali negatifnya. Tapi semua itu masih bisa diperbaiki sahabat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan perasaannya dia yang selalu ingin bersama dengan kamu bisa menjadi sebuah perbaikan dari kesalahan, dari kesadarannya dia. Bahwa yang namanya cinta memang harus saling memahami satu sama lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada udara kelima, sahabat kebahagiaan. Kevin melihat dan Kevin merasakan orang ini memang terkadang cemburu sama kamu. Jika dia cemburu sama kamu, sebenarnya dia tuh pengen diperhatikan. Ini hampir sama di pembacaan Kevin yang kemarin ya, keluar sebuah kecemburuan. Dan Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, dia sempat menangis, dia sempat sedih. Kenapa aku sama kamu tuh banyak sekali hal-hal yang membuat kita sulit menyatu. Padahal perasaan ini kepadamu nggak berubah sampai dengan saat ini. Dan mudah-mudahan jika kalian berjodoh di sini,
kalian dipertemukan di dalam ikatan pernikahan. Meskipun mungkin kamu untuk saat ini di dunia ini atau di kehidupan saat ini tidak bertemu di dalam sebuah pernikahan, kamu bisa menikah di kehidupan selanjutnya atau di nirwana nanti kalian bisa menikah. Karena koneksi ini memang terhubung secara spiritual. Dan janji yang kalian ucapkan di sini sampaikan kepada semesta. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, pertemukan aku dengan dia dalam ikatan pernikahan yang suci dan nikahkan aku dan dia. Ini bisa terhubung. Tapi kalau misalkan kenyataannya banyak hal yang berat dan lain sebagainya, saat kebahagiaan mungkin kamu bisa menyadari bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu. Maka yang namanya cinta secara spiritual itu bisa dibentuk. Gimana cara bentuknya? Cek aja di video-videonya Kevin, karena Kevin banyak membahas tentang cinta secara spiritual ya. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu api keempat. Oke. Api keempat itu memiliki makna tentang komitmen, sahabat kebahagiaan. Api keempat di dalam setelan tarot tradisional juga memiliki makna tentang sebuah pernikahan. Api keempat ini juga memiliki makna tentang sebuah keputusan yang memang sudah diambil dan mutlak. Dan kamu adalah orang yang mutlak, yang selama ini memang gak bisa digantikan. Orang ini takut kehilangan kamu, bener loh, sahabat kebahagiaan. Kita cek simbol dalam kartu ini. Nyi Dasimah dia membawa 4 nampan yang berisi api sebagai bentuk kestabilan diri dia, sebagai bentuk keputusannya dia. Lalu di belakangnya ada simbol serigala atau rubah hitam di dalam sebuah gelap yang mengindikasi tentang sebuah ketakutan atau tentang sebuah ancaman. Tapi Nyi Dasimah masih tetap berdiri di sini dengan membawa 2 nampan berapi dan ada di atas, mengindikasi bahwa aku sudah ambil keputusan di sini dan aku tidak akan pernah takut kepada siapapun. Ditakuti bayangan-bayangan masa lalu atau apa, tidak takut. Ini dia tidak takut. Apapun yang terjadi, dia nggak takut. Yang penting aku percaya kamu selalu ada buat aku. Ini adalah kesan yang positif banget. Mungkin saat kebahagiaan kamu sudah memberikan yang terbaik kepada dia, sehingga hatinya dia untuk saat ini adalah tegar menghadapi segala situasinya. Karena memang perasaannya dia lagi-lagi ingin selalu bersama dengan kamu. Ini Kevin jadikan tema aja ya, karena kayaknya dari tadi Kevin nyebutin kalimat ini ya. Nanti coba Kevin cek deh di videonya, di rekamannya. Jadiin tema aja nih. Oke, sambil nyeruput dulu. Mantep banget sahabat kebahagiaan. Nanti di akhir pembacaan Kevin akan cek menggunakan tes sonografi ya. Ada energi apa? Dan Kevin mewakili dari energi semesta untuk melihat perasaannya dia dan potensi hubungan kamu bersama dia. Oke. Ditunggu kering dulu. Ini biasanya ya kalau Kevin lagi ngopi sama teman-teman atau sahabatnya Kevin, pengen dibacain di cafe atau di mana, pakai kopi sambil ngobrol, nyaman banget. Nanti kopinya Kevin balik kayak gini. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, ini urut loh kartunya loh, 2, 3, 4 elemen api. Api kedua di sini ya sudah berkomitmen dengan kamu dan dia sudah memilih kamu sebagai jawaban. Bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa kau adalah tujuan hidupnya untuk saat ini. Kau adalah tujuan cinta untuk saat ini karena dia mencari kamu. Dan entah kamu sama dia ini masuk ke dalam hubungan cinta secara fisik, cinta secara emosional, atau cinta secara spiritual. Ini semua adalah hubungan yang kuat banget. Dan Kevin tidak melihat ada cinta secara mental. Kayaknya jarang ya Kevin bahas cinta secara mental. Ya mungkin penontonnya Kevin ini memang paling banyak adalah cinta secara fisik, cinta secara emosional, atau cinta secara spiritual. Sehingga hal semacam ini yang terjadi antara kamu bersama diri dia sebagai bentuk ikatan yang sifatnya adalah melekat. Dan kalian sedang belajar di dalam kemelekatan itu untuk bisa mengontrol diri.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada air ketujuh. Air ketujuh ini tentang sebuah mimpi, tentang sebuah keinginan. Keinginan yang terbesar di dalam hubungan ini adalah selalu ada dan selalu bersama. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan itu semua. Karena kalian pada dasarnya ini memiliki mimpi yang sama. Kalian memiliki keinginan yang sama. Banyak sekali hal-hal yang sudah kalian lalui. Ini bukan hubungan yang baru kemarin sore. Dia orang lama kamu. Dia orang yang punya banyak kesan sama kamu. Tapi pun jika ada, ini adalah orang baru, dan kamu ngerasain bahwa aku kayaknya kenal dia itu lama ya, tapi di mana ya? Padahal itu pertemuan pertama. Kalau sahabat Gemini merasakan firasat semacam itu artinya adalah hubungan kamu sama dia di reinkarnasi yang lalu, atau di kehidupan yang lampau, atau di past life-nya pernah bertemu. Dan ini adalah cinta yang dalam. Ini masuk ke dalam cinta yang dalam. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu bernomor 0, Nidasima. Ini Kevin heran dengan kisah semacam ini. Yang terkadang Kevin gak mau bacain kisahnya, tapi muncul. Angka 0, Nidasima. Identik dengan kartu tradisional The Fool atau si pekok yang aku cintai. Dan di sini Kevin melihat ada cinta semacam ini dari dia si pekok yang aku cintai, yang terkadang membuat kamu selalu bertanya-tanya, dia tuh sebenarnya buat apa sih dalam hidupku? Tapi banyak kesannya. Dan angka 0 di sini di kartu Nidasima memiliki makna tentang sebuah kebebasan. Kalian bisa merasakan kebebasan mengekspresikan cinta terhadap orang ini, dan dia kepada kamu juga sama. Makanya kalau kamu punya perasaan apa, jangan dibendung sahabat kebahagiaan, jangan disimpan sendiri, sampaikan saja. Dia pun juga sama. Dia punya perasaan apa, sampaikan saja. Ketika saling menyampaikan satu sama lain, kekuatan kalian akan semakin terhubung dan akan semakin kuat. Perasaan itu nggak boleh ditahan. Kalau kamu tiba-tiba ngerasain perasaan nggak nyaman, kamu ditahan, mangkel sendiri sahabat kebahagiaan. Jangan sok cantik deh, pengennya dimengertiin atau bilang terserah. 75% di dalam sebuah hubungan itu komunikasi. Kalian bukan gagu di sini. Termasuk dia. Lebih baik sampaikan apa yang dirasakan. Ketika menyampaikan ini, koneksi kamu akan semakin dalam dan semakin dalam. Kalian bisa lihat ya, simbol di kartu Nidasima. Ini sosok Nidasima, dia sedang berlari, seperti sedang menjemput sesuatu. Larinya kenceng banget soal kebahagiaan. Dalam artian, jemput cinta kamu. Gak usah terlalu lama menunggu. Kevin, tapi aku perempuan, masa aku jemput? Ya, jika kamu cinta itu tidak memandang gender kamu apa, laki-laki, perempuan, laki-laki. Jika itu adalah cinta, jemput, nggak usah nunggu. Semakin lama kamu nunggu, rasa bersalah, perasaan nggak nyaman, prasangka, itu akan selalu menghantui. Maka yang namanya cinta, kalau kamu ngerasain apa, ungkapkan sahabat kebahagiaan, jangan ditahan. Jemput cinta kamu, jemput dia. Dan dia juga sama, dia berpikir akan menjemput kamu sebagai bentuk kebahagiaan. Dan Kevin melihat ini adalah perasaan yang memang bebas, bisa mengekspresikan cinta. Di bulan Agustus ini, menuju akhir Agustus, banyak perasaan-perasaan yang membahagiakan, perasaan bebas untuk mengekspresi. Jadi jangan takut kalau kamu mau ngobrol apa sama dia, yang penting tetap menjaga kesopanan. Oke, positif ini sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada udara ketiga, sahabat kebahagiaan. Mungkin ada sebuah pembahasan di mana pembahasan ini membuat kamu tahu bagaimana rasa sakit hati itu muncul. Tapi ketika ada sebuah pembahasan yang sifatnya adalah menyakitkan hati dan apa, jadikan ini semua sebagai bentuk pembelajaran. Mungkin kamu pernah kecewa sama dia, kamu sakit hati sama dia, yang seakan-akan kamu kayak ngerasa, kenapa ya aku gini banget sih sama kamu, dan kamu gini banget sama aku. Itu bisa diobrolkan, itu bisa dibahas sebagai bentuk perbaikan. Karena Kevin melihat di sini ada sebuah perbaikan. Rindu yang hadir di dalam benaknya dia bertemu dan kemudian mengungkapkan perasaan satu sama lain, maka akan ada sebuah komunikasi yang baik. Dan komunikasi di sini bisa dijadikan sebagai bentuk perbaikan satu sama lain.
Kamu pernah kecewa sama dia, kamu diskusikan. Karena yang namanya sebuah hubungan, harus ada sebuah kesepakatan. Sayang, aku gak suka diginiin. Ayo kita sama-sama belajar yuk, biar gak kayak gini. Oke sayang, nanti kita akan perbaiki. Oke ya, sepakat ya. Kita belajar sama-sama. Tapi bukan ngejudge, kamu lo kayak gini loh, kamu lo kayak gini. Jangan, sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah prosesnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Iblis Hutan. Iblis Hutan atau kartu The Devil terkoneksi kepada kartu Sang Kekasih. Sudah masuk ke dalam kemelekatan cinta. Dan ini nggak bisa diputuskan begitu saja. Simbolnya ada sosok Iblis Hutan di sini sedang menguasai Nyi Dasimah. Kala itu Nyi Dasimah terbelenggu dan belum bisa bebas. Karena ada sosok yang sangat besar yang menguasai dia sehingga dia tidak bebas. Dan ketika ketemu sama Kevin, Nyi Dasimah bebas. Dan di sini Kevin melihat kebebasan itu bisa didapatkan kalau kalian kerjasama. Apa sih kebebasan dalam arti di sini? Kebebasan adalah dimana kalian bisa saling terbuka satu sama lain. Punya perasaan apa, diungkapkan bersama, diskusi. Hubungan itu harus diskusi. Kalau nggak diskusi, ya udah kalian akan terjebak di perasaan sendiri. Dan musuh paling berat itu adalah menghadapi perasaan sendiri. Kevin melihat di energi kartu Iblis Hutan di sini. Ini sudah melekat dan sulit untuk dilepaskan. Maka kemelekatan ini belajarlah di dalam sebuah bentuk kesadaran. Apa sih yang kurang dalam hubungan ini dengan dia? Oh, sepertinya inti permasalahanku ini adalah menahan perasaan. Dia pun juga sama menahan perasaan. Oke, belajar untuk terbuka satu sama lain. Sehingga tidak ngerasain sakit sendiri. Karena di kartu udara ketiga di sini, sosok Nyi Dasimah dia sedang terjatuh di atas tebing. Lalu hujan mengguyur dan dia berteriak di sini. Mengindikasi ini adalah gejolak emosional yang memang benar-benar harus belajar untuk bisa diungkapkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, api kelima tentang kestabilan dan pengontrolan diri. Api kelima itu identik dengan pro dan kontra masalah yang besar. Dan seperti yang Kevin sebutkan, bahwa musuh paling berat adalah diri kita sendiri. Musuh paling berat adalah bagaimana kita bisa menjaga ego kita, menjaga amarah kita untuk tetap stabil. Simbolnya adalah Nyi Dasimah. Dia sedang memangku api di sini. Api di sini adalah emosional dan amarah. Ya, amarahku, egoku harus aku bisa pegang secara baik agar tidak membakar. Padahal kita sama-sama memiliki cinta. Tapi terkadang ego, amarah ini menghancurkan segalanya, termasuk kekeras kepalaan. Dan kita cek ya, apa sih arti makna dari api kelima di sini di buku panduan kartu tarot kuntilanak merah. Sambil belajar ya soal kebahagiaan. Api kelima adalah ada sebuah konflik yang terjadi di luar sana. Kamu bisa melihat hutan dan udara di sekitar sini berubah menjadi merah. Ini adalah simbol dari amarah yang terkadang bisa datang dari luar atau dari dalam. Nyi Dasimah duduk menunduk dengan memangku api untuk tetap stabil. Meskipun di luar sana terjadi gejolak emosional yang tak pasti, keributan dan amarah, dia tetap mempertahankan api batin untuk tetap stabil. Artinya adalah tentang ketegangan, kompetisi, konflik, perenungan, kekuatan batin. Dan afirmasinya adalah, pikiranku tenang dan jernih. Artinya memang ini semua harus ada sebuah pikiran yang tenang. Interpretasi jawabannya adalah tidak. Hindari sebuah konflik. Kamu perlu mendinginkan kepala. Amarah tidak akan menghasilkan kepuasan. Biarkan hati yang menenangkan setiap amarah. Keluarlah sejenak, berdamai dengan pikiran dan perasaan yang tenang. Carilah udara segar. Terkadang penolakan membuatmu memilih untuk berdamai dengan keadaan. Ya, siapa di sini yang old soul, jiwa tua? Maka di situ kamu yang mengendalikan. Tapi kalau sama-sama bukan old soul atau jiwa tua, belajarlah untuk bisa mengendalikan amarah di sini. Karena sebenarnya ini ada sebuah koneksi cinta yang besar. Kendalikan amarah kamu, kendalikan ego dari masing-masing hubungan, maka kalian akan melekat di dalam sebuah koneksi yang jauh lebih baik lagi. Ini ada sebab akibatnya. Oke, yang jelas ini adalah pembacaan yang sangat positif banget, sahabat kebahagiaan. Ini sangat positif sekali.
Kita akan cek menggunakan ampas kopinya. Kita akan cek ya, ada energi apa yang terhubung antara kamu bersama diri dia di dalam perasaannya. Kepada semesta agung, Kevin meminta izin untuk melihat seseorang yang terkoneksi kepada saat kebahagiaan. Salam bahagia, salam bahagia, salam bahagia. Terbuka, 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 terbuka. Salam bahagia, salam bahagia. Oke. Kevin rasakan dulu energinya tentang sebuah koneksi hubungan ini. Saat kebahagiaan. Hubungan cinta kamu bersama diri dia adalah cinta yang memang sudah melekat seperti apa yang Kevin bacakan tadi. Orang ini memang mengalami sebuah peristiwa, pengalaman pribadi. Ketika dia mencari seseorang, terutama untuk pendamping dalam hidupnya, dia tidak pernah menemukan sebuah kebahagiaan. Kevin melihat ada 3 titik di sini. Dia mungkin sempat mengalami 3 peristiwa atau 3 kali ngejalin sebuah hubungan, dan terakhir jatuhnya sama kamu. Ketika jatuh atau terakhirnya sama kamu, dia bisa merasakan terkoneksi dengan kamu. Artinya kamu adalah pilihan yang terbaik setelah dia melewati 3 orang tersebut. Dan Kevin melihat garis hubungan kamu bersama diri dia masih tetap lanjut, karena orang ini akan memberikan sebuah suasana yang nyaman. Dan banyak di antara kalian akan mendapatkan sebuah gift atau mendapatkan sebuah hadiah sebagai bentuk ungkapan perasaannya dia kepada kamu. Orang ini akan berbuat baik kepada diri saat kebahagiaan, dan dia siap bertanggung jawab untuk bisa memberikan sebuah kemelekatan hubungan ini sebagai etika baiknya dia, agar dia tetap serius. Justru masalah yang paling banyak muncul, Kevin melihat ada sebuah permasalahan yang paling muncul di sini bukan tentang orang ketiga, tapi tentang pengendalian diri. Sama seperti apa yang Kevin sebutkan di kartu tarotnya. Masalahnya bukan di orang ketiga, orang keempat, atau orang kelima. Justru ada di kalian berdua. Masalah ini sebenarnya adalah ungkapan hati yang pengen dimengerti, pengen di ngertiin, rindu yang tertahan. Kalau rindu harus disampaikan, kalau tertahan, padahal aku tuh lagi kangen sama dia, tapi dia nggak peka. Akhirnya ribut sendiri. Padahal sebenarnya nggak pengen di kayak gitu. Pengennya ketemu, ngobrol baik-baik. Ini masalah paling banyak itu ada di diri kalian ya. Kalian berdua, bukan ke orang ketiga. Jadi kalau bacaan ini adalah cinta yang bukan ke hal-hal yang sifatnya adalah bersegi-segi. Lalu Kevin melihat di dalam hubungan kamu bersama diri dia, karmanya belum terputus ya. Karma yang belum terputus berarti kalian harus menjalankan karma di sini. Menjalankan karma yang adalah bagaimana kalian selalu berpikir positif, selalu berbuat baik di dalam cinta. Kalau disinyalir hubungannya toksik di situ, putuskan toksiknya. Cari akar permasalahannya, apa yang membuat hubungan kamu toksik. Dan selalu berbuat baik dalam hubungan itu, agar terciptalah sebuah karma baik dalam hubungan kamu. Lalu Kevin melihat di dalam sebuah aliran energi antara kamu bersama diri dia, banyak potensi di mana kalian ditakdirkan untuk bersama, dan kemudian di sini ada energi pernikahan. Karena ada energi pernikahan di sini, jalani prosesnya. Apapun yang terjadi. Dan ikatan suci ini memang sebagian di antara sahabat kebahagiaan di kehidupan saat ini ditakdirkan bersama, dalam artian menikah. Kevin dia cinta bersegi-seginya aku. Kevin tidak melihat ada energi cinta bersegi-segi yang dominan. Dalam artian ini adalah hubungan kamu bersama dia saja. Kalaupun ada yang cinta bersegi-segi di dalam bacaannya Kevin, ambil positifnya saja. Karena Kevin lihat di sini tidak ada ikatan cinta bersegi-segi. Ini adalah hubungan kamu dan dia saja. Dan Kevin melihat hubungan kamu sama dia bertemu dalam koneksi, melakukan sebuah kerjasama, ada sebuah kesuksesan, ada sebuah pencapaian, dan memang akhirnya adalah happy ending. Ada happy ending di sini. Walaupun masalahnya ini kalian harus menghadapi satu persatu ya.
Masalah yang terjadi ini dijadikan sebagai pengalaman saja. Karena perahu kalian akan tetap berlayar walaupun hujan, badai, ombak besar, lalui saja suatu bagian. Tapi kalau kamu nggak sanggup, ya udah, bilang aja sama hati kamu, aku nggak sanggup dan aku memilih untuk sendiri dulu. Nggak masalah suatu kebahagiaan. Karena apapun dari hasil bacanya Kevin, ini adalah general. Jadi ikuti kata hati kamu saja, ikuti panduan intuisi kamu. Dan perasaannya dia memang kuat banget. Dari beberapa orang yang sudah dia lewati, dia memilih kamu. Artinya perasaannya dia ingin selalu bersama dengan kamu. Dan ini sama seperti pembacaan Kevin di kartu tarotnya. Dan ini adalah sebuah kemelekatan yang besar, bahwa dia ingin ngejalin hubungan lebih dari ini. Tapi dia bilang, aku gak mau LDR. Dia gak mau LDR saat bagian. Kalau misalnya hubungannya ada yang LDR, oke, belajar untuk memahami satu sama lain ya. Kalau punya perasaan apa harus diungkapin, jangan ditahan, karena ini bisa menjadi pemicu permasalahan. Dan Kevin melihat di sini ada angka keberuntungan, angka 1, angka 7, atau 17, atau 71. Ini bisa menjadi makna khusus. Angka 1 bisa berarti tanggal 1 atau tanggal 7, atau hari kelahiran kalian, atau tanggal jadian kalian. Angka 17 ini juga bisa menjadi hari spesial buat kalian, atau angka 8, 1 tambah 7 sama dengan 8. Ini ada momen-momen atau peristiwa khusus antara kamu bersama diri dia. Dan angka keberuntungannya adalah 17, 71, 8. Itu adalah angka-angka keberuntungan. Oke, ini yang bisa Kevin lihat dari ampas kopinya. Selebihnya memang sudah Kevin sampaikan di kartu tarot. Ini hampir sama sih di pembacaan kartu tarotnya. Ini energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia. Lalu untuk inisial nama dan juga zodiak, ada zodiak apa kita akan cek ya, sahabat kebahagiaan. Untuk zodiak, ini adalah zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek untuk energinya. Zodiak yang pertama adalah Leo. Oke, selanjutnya adalah Aquarius. Lalu selanjutnya di sini adalah Taurus. Lalu selanjutnya di sini adalah Gemini. Lalu di sini adalah Capricorn hadir. Selanjutnya adalah Sagittarius. Selanjutnya di sini adalah Scorpio. Lalu di sini adalah Virgo. Lalu di sini adalah Aries, dan yang terakhir di sini adalah Pisces. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, inisial namanya masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf L untuk Luna, ada huruf ada huruf Q untuk Queen. Lalu selanjutnya di sini ada huruf B untuk Bravo, lalu selanjutnya ada huruf V untuk Vera. Selanjutnya adalah huruf J untuk Jamaica, ada huruf Y untuk Yellow. Selanjutnya ada huruf C untuk Charles, selanjutnya ada huruf G untuk Gamma. Selanjutnya adalah huruf H untuk Hotel. Lalu di sini ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya adalah huruf I untuk Indonesia. Lalu di sini ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya adalah huruf F untuk Fanta. Ada huruf D untuk Delta. Ada huruf U untuk Ultraman. Ada huruf K untuk Kevin. Ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya ada huruf E untuk Eropa. Ada huruf T untuk Tango. Ada huruf W untuk Woman. Dan yang terakhir adalah huruf A untuk Alpha. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Yang mau personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Perlu diingatkan,
Kevin hanya menyebar informasi di YouTube saja. Jika ada di platform lain, itu bukan Kevin ya. Untuk informasi personal reading, rata-rata memang lewat Instagram dan lewat email. Dan Kevin tidak menyebar nomornya Kevin dimanapun. Oke, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matayu Masio.